Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diamon Limbong, SAK MMAK. Saya adalah seorang dosen di mata kuliah Akuntansi Manajemen yang mengajar di semester 4 program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya. Haryanti ada? Freddy Mercury Sinaga? Rival? Widya Sonia? Jessica Rahel? Tasya Priscilia? Ariel Arjuna? Baik, hari ini kita masuk ke materi pertemuan keempat di mata kuliah akuntansi manajemen. Ya, setelah minggu lalu kita belajar tentang perilaku biaya. Hari ini saya harap kita di minggu lalu sudah memahami tentang pengertian biaya dan bagaimana sebuah biaya itu bisa berubah ya berdasarkan jenis dan karakternya. Ya baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau review dulu materi minggu lalu ya yang saya sudah jelaskan tentang jenis-jenis biaya. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Nama saya Dini Ramadhani. Oke, silakan. Baik, adapun yang menjadi perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap yaitu biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya itu bersifat konstan atau tetap dalam kisaran relevan saat tingkat output bertambah maupun berkurang. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya itu berubah-ubah, cenderung berbanding lurus dengan perubahan output dalam kisaran yang relevan juga. Oke, kasih aplaus dulu untuk dia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu analisis biaya, volume, laba dalam perencanaan manajerial. Ya, sebelum masuk ke materi ini, saya terlebih dahulu membacakan yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah di materi ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara biaya, volume, dan laba, kemudian mampu menganalisis titik impas dalam satuan unit mata uang, kemudian menganalisis risiko ketidakpastian. Ya, secara logika, seorang manajer menyadari bahwa agar perusahaan tetap berjalan dan keinginan dari pemilik perusahaan bisa tercapai atau terpenuhi, maka pendapatan itu harus lebih besar daripada biaya atau beban. Namun ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada kalian. Ada pernyataan bahwa harga dengan biaya dari sudut pandang pembeli itu berbeda dengan dari sudut pandang penjual. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Siapa namanya? Saya atas nama Deniki Aligista Melia. Oke, silahkan. Baik Pak, terkait dengan sudut pandang pembeli dan penjual dalam melihat harga dan biaya. Untuk sudut pandang pembeli ini, harga dan biaya harus sama karena harga pembelian itu sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh si pembeli. Sedangkan untuk dari sudut si penjual ini, harga dan biaya tentunya harus tidak sama karena ada margin laba yang harus didapatkan dari penjualan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Oke, baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan membahas mengenai hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba ini atau yang sering disebut dengan cost, volume, dan profit atau disingkat dengan CVP adalah memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik itu biaya variabel ataupun biaya tetap,
kemudian volume penjualan serta harga dapat mempengaruhi laba yang akan diperoleh oleh perusahaan, gitu ya. Alat analisis ini berguna untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan. Biaya volume laba ini menekankan hubungan antara biaya kemudian jumlah produk yang terjual dengan harga yang ditentukan. Harga yang maksudnya di sini harga jual. Maka semua informasi keuangan ini ada terkandung di dalam analisis biaya volume laba ini. Secara umum ya, ini secara umum perusahaan-perusahaan yang berdiri atau yang baru berdiri itu biasanya akan mengalami kerugian atau laba operasi negatif. Biasanya itu yang terjadi ya di awal-awal berdirinya perusahaan. Saat jarang perusahaan begitu berdiri langsung mengalami keuntungan, gitu ya. Mungkin perusahaan itu seolah-olah terlihat seperti menguntungkan, padahal sebenarnya tidak gitu. Karena ada investasi yang sudah masuk di dalam yang harus dikembalikan, gitu ya. Nah, dengan demikian perusahaan perlu mengetahui di mana titik impas yang tepat. Titik impas, pernah dengar titik impas? Titik impas itu adalah kalau biasa dibilang orang itu break even point. Break even point itu berarti di mana perusahaan berada pada titik nol. Nol maksudnya di situ tidak mengalami laba dan tidak mengalami kerugian, gitu ya. Nah, analisis biaya volume laba merupakan alat analisis yang umum digunakan untuk memperoleh informasi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, yang pertama adalah untuk menetapkan harga jual produk. Mustahil bagi perusahaan bisa menentukan harga jual produk kalau dia tidak bisa mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produk. Jadi, untuk menentukan harga jual maka perlu terlebih dahulu mengetahui berapa biaya dan jumlah volume yang dihasilkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, harus menentukan titik impas. Seperti yang saya katakan tadi, titik impas atau break even point atau yang sering disingkat dengan BEP. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu break even point atau titik impas. Nah, titik impas ini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana titik perusahaan pendapatannya sama dengan total biaya. Berarti kalau pendapatan dengan total biaya itu sama, berarti perusahaan tidak mengalami untung atau rugi, atau titik laba berada pada titik nol. Nah, analisis biaya volume laba ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berapa jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh titik impas. Jadi perusahaan perlu tahu berapa dia titik impasnya. Sebelum dia menentukan target penjualan, sebelum dia menentukan target laba, dia harus tahu dulu berapa jumlah produk yang harus terjual supaya dia berada dalam titik impas. Baik, saya lanjutkan ke topik berikutnya, konsep margin kontribusi. Kalau di dalam laporan keuangan, margin kontribusi ini laporan keuangan tahunan ya. Margin kontribusi ini adalah laba kotor, ya, laba kotor. Tapi di dalam akuntansi manajemen ini disebut sebagai margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini adalah selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Kalau di laporan keuangan namanya harga pokok penjualan, gitu ya. Yaitu selisih antara penjualan dengan biaya variabel, yaitu jumlah pendapatan atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi biaya variabel atau harga pokok produksi. Gitu. Nah, seperti yang ada di layar ini, format laporan laba rugi margin kontribusi terbentuk dari penjualan dengan pemisahan biaya menjadi komponen biaya variabel dan biaya tetap. Tadi sudah dijelaskan sama temannya apa itu biaya variabel dan apa itu biaya tetap. Nah, dalam laporan laba rugi margin kontribusi ini tujuannya adalah untuk membantu para manajer ya dalam mengetahui seberapa besar kontribusi penjualan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap laba. Maksudnya begini,
seorang manajer itu kan perlu tahu ya berapa penjualan tahun ini, kemudian apakah penjualan ini mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya, tujuannya seperti itu. Kemudian memisahkan biaya tetap sehingga mudah menghitung laba pada jumlah produksi yang berubah-ubah. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pemisahan biaya campuran dan biaya campuran. Ada di dalamnya ada biaya variabel dan biaya tetap, gitu ya. Nah, itu tujuannya menghitung pemisahan biaya campuran itu adalah supaya kita bisa memisahkan berapa biaya tetap di dalam satu periode dan berapa biaya variabel. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan melihat laporan laba rugi margin kontribusi. Nah, di sini ada kasus ya, kasusnya kelihatan di sini laporan laba rugi margin kontribusi terlihat penjualan sebanyak 800 jeans. Berarti ini perusahaan, mungkin katakanlah perusahaan tailor ya. Dia memproduksi atau menjual sebanyak 800 jeans dengan biaya per unit sebesar $250. Berarti dia totalnya 800 dikali 250. Total biayanya $200.000 gitu ya. Kemudian total biaya variabelnya $150 per unit dikali 800 berarti 120. Sehingga kita lihat di sini total margin kontribusinya sebesar $80.000. Itu berarti setara dengan 40% ya. 40% atau kalau dihitung per unitnya itu $100 per unit gitu ya. Kemudian di bawahnya ada total biaya tetap. Total biaya tetap ini adalah biaya operasional perusahaan di luar dari biaya variabel gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini total margin kontribusi dikurangi dengan biaya operasi ataupun biaya tetap, laba operasinya adalah sebesar 10.000 gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ya. Dari sini kita lihat perusahaan ini berada di atas titik impas ya, berada di atas titik impas ketika dia melakukan penjualan sebanyak 800 unit jeans gitu ya. Dia akan memperoleh laba sebesar 10.000 gitu ya. Kalau kita lihat di sini rasio margin kontribusinya yaitu total margin kontribusi dibagi dengan jumlah penjualan sebesar 40%. Artinya semakin tinggi rasio margin kontribusi, maka akan semakin baik bagi perusahaan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa namanya? Cindy Claudia. Cindy Claudia. Oke, silahkan Cindy. Baik Pak, saya mau bertanya apakah rasio 40% pada margin kontribusi ini masih bisa berubah? Pertanyaannya sangat bagus ya. Pertanyaan sangat bagus. Apakah rasio margin kontribusi yang 40% ini masih boleh berubah? Tentu masih boleh berubah. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Tugas dari seorang manajer itu adalah memperhatikan rasio-rasio ini. Tujuan kita membuat laporan laba rugi ini adalah supaya manajer perusahaan bisa melihat perkembangan apakah dari tahun lalu ke tahun ini atau periode sebelumnya dengan periode saat ini ada peningkatan kinerja atau tidak gitu ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Caranya adalah mungkin kita bisa melihat dari sisi biaya variabel. Sekalipun biaya variabel itu menurut teorinya adalah pertambahan biayanya itu diikuti dengan jumlah produksi, tapi kita bisa mengefisienkan biaya juga dari biaya variabel. Contohnya, mungkin kita memanage persediaan yang terlalu banyak, ya, persediaan yang terlalu banyak itu bisa mengakibatkan timbul biaya penyimpanan. Nanti kita akan bahas di mata kuliah di topik mengenai manajemen persediaan, gitu. Jadi dari sisi persediaan kita bisa men-setting supaya biayanya jangan terlalu tinggi. Atau mungkin dari sisi manajemen piutang, atau mungkin manajemen kas dan lain sebagainya. Jadi biaya-biaya variabel itu bisa kita efisienkan kok. Gitu ya, bisa dipahami ya, Cindy? Iya Pak. Oke.
Thank you. Kita bahas selanjutnya titik impas atau break even point. Bagaimana sih cara menghitung break even point? Di sini ada break even point, rumusnya adalah biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan harga dikurangi dengan variable cost, gitu ya. Fixed cost ini adalah biaya operasi perusahaan atau biaya tetapnya, sedangkan price ini adalah harga barang yang akan dijual. Kemudian variable cost itu adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi, dalam hal ini biaya variabel, gitu ya. Nah, di sini ada kasus perusahaan BD Company menjual jeans seharga $250 per unit dan biaya variabelnya senilai $150 per unit, sedangkan total biaya tetapnya adalah $70.000. Kita diminta untuk menghitung berapa sih jumlah jeans yang harus diproduksi supaya perusahaan berada dalam break even point atau titik impas. Jadi kalau kita masukkan angkanya berarti berapa nih? Fixed cost-nya berapa? 70.000 dibagi variabel harganya $250 dikurang variabel cost-nya $150.000, berarti 70 dibagi $100, hasilnya berarti harus memproduksi sebanyak 700 unit. Artinya perusahaan harus memproduksi sebanyak 700 unit untuk menghasilkan break even point. Sekarang kita coba membuat laporan laba rugi margin kontribusinya. Berarti penjualan ya. Penjualan berapa tadi? Berapa unit yang dijual? 700 dikali $250. Berapa? Artinya perusahaan ketika memproduksi sebanyak 700 unit jeans, perusahaan tidak mengalami rugi dan tidak mengalami keuntungan. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ya. Tentunya perusahaan tidak mungkin setuju ya, manajer perusahaan tidak akan berkembang kalau hanya selalu berada di break even point, ya kan? Tidak mungkin perusahaan mau berdiri hanya supaya sampai di titik impas saja. Tentunya ada target laba yang harus dicapai, ada target laba yang harus dikejar, gitu ya. Nah, perusahaan kalau mau berekspansi, dia harus berusaha untuk membuat target laba tertentu, gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung berapa jumlah produksi yang harus dijual untuk mencapai target laba tertentu? Nah, di sini ada rumus ya. Rumusnya di sini, target laba adalah harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi variable cost per unit dikali dengan unit yang terjual lalu dikurangi biaya tetap atau fixed cost. Nah, di sini ada case-nya. Perusahaan BD Company tadi ya, masih case yang sama dengan yang sebelumnya, memperoleh target laba atau ingin memperoleh target laba sebesar $10.000. Ya, jadi kalau tadi dia berada dalam titik impas atau nol, dalam case ini dia ingin memperoleh target laba sebesar $10.000 dengan harga penjualan yang masih sama ya case-nya tadi, $250 per unit dan biaya variabelnya $150 per unit. Berarti berapa sih perusahaan harus menjual produknya untuk mendapatkan target laba tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ada bisa menghitung di papan? Oke, silahkan.
Bisa dijelaskan sedikit? Nah, jadi kan tadi BD Company ini punya target laba itu $10.000, sehingga kita perlu ketahui berapakah jumlah unit yang harus dia produksi agar bisa ke target tadi yang $10.000 ini. Nah, ternyata setelah kita hitung dengan solusi ini, target laba ditambah dengan fixed cost dibagi dengan harga dan juga variable cost, didapatkan hasil bahwa BD Company ini harus mengelola atau memproduksi 800 unit. Nah, setelah kita uji juga di sini dengan penjualan dikurangi ada juga biaya variabel bagi distribusi dan biaya tetapnya, kita akan mendapatkan bahwa benar bahwa perlu 800 unit untuk sampai ke target laba $10.000 ini. Kasih aplaus untuk dia. Oke, thank you. Baik, tadi sudah dijelaskan sama temannya bagaimana cara menghitung target laba sebesar 10.000. Bahwasanya kita harus memproduksi sebanyak atau menjual sebanyak 800 unit jeans ya untuk mencapai target laba tersebut. Selanjutnya saya akan menampilkan ini adalah grafik biaya volume laba yang vertikal ini adalah penjualan, sedangkan yang horizontal ini adalah jumlah kuantitas yang harus terjual. Kalau kita lihat di sini ada garis yang diagonal ini adalah garis total pendapatan, sedangkan yang diarsir yang bagian yang merah ini adalah jumlah daerah rugi. Artinya kalau dia di bawah titik impas ini, berarti dia mengalami keadaan rugi. Sedangkan kalau di bagian arsir yang hijau ini, ya, ketika dia berada di atas titik impas dan jumlah kuantitas yang dijual, dia berarti berada dalam kondisi laba. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Setelah kita tadi bahas materi-materi yang sebelumnya, kita membahas bagaimana hubungan antara biaya volume laba. Kemudian kita sudah membahas titik impas, bagaimana cara menghitung titik impas di mana kondisi perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Kemudian kita juga sudah menghitung target laba, karena perusahaan tentunya tidak mungkin selalu berada di dalam kondisi titik impas. Harus ada capaian atau target laba yang dicapai. Gitu ya. Itu kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas di dalam pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya saya akan berikan tugas. Di sini akan saya berikan tugas kepada kalian, yaitu menghitung jumlah titik impas dalam kasus yang ada di layar. Di layar ini terlihat, nanti boleh di-share sama kedua tingkatnya ya, di grup kelas nanti untuk digunakan. Kemudian dikumpulkan minggu depan melalui Google Classroom. Di Google Classroom ya. Jangan ada yang terlambat dan wajib mengumpul karena ini akan mempengaruhi penilaian di akhir nanti. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kumpulkan tugasnya di tepat waktu paling lambat minggu depan ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih.